Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kali ini dan semoga tetap semangat ya. Kita masih akan membahas pada bab 6 Indonesia Kaya Raya tentang topik C tentang Indonesia Kaya Alamnya. Halo anak-anak, tahukah kalian kalau Indonesia itu negara yang sangat kaya? Bukan hanya kaya budaya, tetapi juga kaya alamnya. Gunung, sungai, hutan, dan laut yang indah ada di sekitar kita. Semua itu adalah anugerah yang harus kita jaga. Yuk kita belajar bersama tentang keindahan alam Indonesia dan bagaimana kita merawatnya dengan menyimak video berikut. Nah, anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas topik C, Indonesiaku Kaya Alamnya. Sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sumber daya alam hayati atau biotik adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati atau abiotik adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh bukan makhluk hidup, contohnya minyak bumi dan gas, matahari, tanah, air, mineral, dan lain-lain. Jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan keberlangsungannya, sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali setelah digunakan. Sumber daya alam ini tidak akan habis apabila penggunaannya dilakukan secara bijak, contohnya hewan, tumbuhan, air, dan tanah. Jenis yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, merupakan sumber daya alam yang bisa dihasilkan kembali tetapi memerlukan waktu yang relatif lama, contohnya minyak bumi dan gas alam, mineral logam seperti emas, besi, perak, dan lain-lain, dan mineral bukan logam seperti aspal, asbes, batu kapur, dan lain-lain. Dampak pengambilan sumber daya dan upaya pelestariannya. Berikut ini dampak dari pengambilan sumber daya alam dan upaya pelestariannya. Yang pertama, banyaknya hutan gundul. Hutan gundul disebabkan adanya penebangan secara besar-besaran. Akibat dari penggundulan hutan adalah 1. Banjir. Hutan gundul menyebabkan air hujan mengalir ke banyak tempat karena tidak terserap oleh akar tumbuhan. Yang kedua, tanah longsor. Karena air tidak diserap oleh akar pohon, tanah yang terkena hujan terus-menerus bisa rusak sehingga menyebabkan tanah longsor. Yang ketiga, kekeringan. Tanpa pohon, air tanah akan menjadi sedikit sehingga akan menyebabkan bencana kekeringan di musim kemarau. Upaya pelestarian yang dapat dilakukan dengan cara reboisasi, meningkatkan pengawasan oleh polisi hutan, dan menegakkan hukum secara tegas. Yang kedua, rusaknya hutan bakau. Hutan bakau berfungsi untuk menahan gelombang air laut dan sebagai tempat hidup berbagai hewan dan tumbuhan. Kerusakan hutan bakau akan mengakibatkan pengikisan pantai yang menyebabkan longsor, erosi pantai, dan banjir. Upaya pelestariannya yaitu reboisasi hutan bakau serta membersihkan hutan bakau dari sampah dan limbah. Yang ketiga, lingkungan yang rusak akibat pertambangan. Pertambangan adalah usaha pengambilan sumber daya alam yang biasanya berada di perut bumi. Dampaknya yaitu kerusakan hutan di daerah tambang, pencemaran udara akibat debu dan asap, pencemaran air dan tanah akibat limbah buangan tambang. Upaya pelestariannya yaitu pengelolaan limbah tambang dengan baik dan perbaikan lingkungan setelah kegiatan pertambangan selesai.
Yang keempat, terancamnya populasi jenis hewan dan tumbuhan. Pemanfaatan flora dan fauna yang tidak diikuti pelestarian akan berakibatkan kepunahan. Misalnya, ikan hiu yang diburu untuk diambil siripnya, orangutan yang semakin terancam karena hutan tempat tinggalnya semakin berkurang. Yang ketiga, tanaman cendana yang hampir punah karena pemanfaatan dan pelestarian yang tidak seimbang. Upaya pelestarian yang bisa dilakukan diantaranya menjaga habitat para hewan, menghentikan perburuan liar, reboisasi atau budidaya bagi tumbuhan atau hewan yang diperjualbelikan. Pelestarian sumber daya alam, hewan dan tumbuhan yang digunakan sebagai bahan pangan dapat diperbanyak dengan cara membuat peternakan, perikanan atau perkebunan. Pelestarian hewan dan tumbuhan yang langka atau hampir punah dapat dilakukan dengan cara konservasi seperti membuat taman nasional, cagar alam, atau suaka marga satwa. Hutan ditebang dengan sistem pilih, kemudian ditanam kembali. Tanah bekas pertambangan juga harus dipulihkan agar dapat dimanfaatkan lagi. Nah, kamu sudah lebih tahu ya tentang sumber daya alam. Sekarang gimana nih biar jadi lebih bijak? Pertama, pakailah sumber daya alam sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan ya. Kedua, jangan lupa untuk memelihara lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, mendaur ulang sampah, dan mengurangi produksi sampah. Terakhir, sumber daya alam yang disediakan Tuhan untuk kita harus disyukuri ya. Salah satu bentuk syukur kita dengan cara menjaga dan melestarikan alam. Wah, seru sekali ya belajar tentang Indonesia kaya alamnya. Dari gunung hingga lautan semuanya luar biasa. Tapi ingat anak-anak, tugas kita bukan hanya menikmati tapi juga menjaga dan melestarikannya. Jadi, yuk mulai dari hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan dan mencintai lingkungan. Sampai jumpa di pembelajaran seru berikutnya. Tetap semangat dan terus eksplorasi keindahan Indonesiamu.